namanya untuk sebagai untuk menjalin kerjasama dengan saya itu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika dan teknik khotbah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau sharing mengenai hubungan sesama manusia. Sebelum masuk ke materi, saya mau perkenalkan diri. Ya, ini profil saya, ini nama lengkap saya. Saya sebagai mahasiswi semester 3 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN juga. Oke, next. Sebelum masuk ke materi, mungkin udah tahu apa itu hubungan sesama manusia. Nah, dalam perspektif Islam, hubungan sesama manusia itu bisa juga disebut dengan hablum minan nas. Nah, sedangkan hubungan sesama sang Khalik atau sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala itu biasa disebut dengan hablum minallah. Oke, next. Menurut teman-teman nih, apakah manusia lahir di muka bumi itu mempunyai fungsi? Ya. Mungkin bisa bantu saya mungkin dari 1 atau 2 orang apa fungsi dari manusia selain di PPT ini ya? Pakai suratnya. Fungsi sebagai manusia? Mungkin sebagai khalifah. Dari apa? Iya, Pemimpin di muka bumi. Berarti pemimpin di muka bumi. Kalau ada yang tahu saya kasih voucher 5.000 cilok Pak Waras. Kalau saya taunya cuma sebagai khalifah aja. Kita sama belajar. Sebagai khalifah sama yang sing malaikat menentang nih kan. Hah? Yang malaikatnya menentang. Tak menentang lewat protes. Menurut Mbak Era itu manusia itu sebagai pengelola bumi. Iya sih. Mungkin untuk yang lain jelok Pak Waras sore gimana? Skill lagi. Jol. Nah, fungsi manusia kalau dilihat dari perspektif Islam itu ada 2. Yang pertama sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua sebagai hamba Allah. Nah, jadi kita itu termasuk hamba atau khalifah. Dua-duanya. Oke. Manusia kan. Nah, kenapa manusia hadir di muka bumi ini tidak hanya hadir gitu, tapi kita juga harus dituntut memiliki bekal yang cukup. Nah, bekal yang cukup itu bekal apa? Yaitu ilmu. Nah, ilmu itu ada ilmu pengetahuan, ada ilmu lainnya gitu. Nah, ilmu ini digunakan untuk membangun atau untuk membangun kerjasama yang baik sesama manusia gitu. Nah, sehingga kerjasama itu menciptakan sebuah keharmonisan. Nah, seperti yang ada di PPT ini yang pertama, jika dilihat dari Al-Quran, yang pertama kemanusiaan sebagai landasan. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, jadi kita kan banyak nih suku Indonesia, ada perbedaan suku, warna kulit, ras, budaya dan lainnya itu itu merupakan sebuah anugerah gitu dari Allah untuk saling melengkapi gitu kan. Itu kan kekurangan itu untuk saling melengkapi ya, bukan saling ditinggalkan kayak kita yang punya kekurangan gitu. Terus yang kedua, komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik ini menjadi kunci utama dalam kita membangun hubungan sesama manusia gitu. Itu udah ada sabda Nabi, yaitu barang siapa yang tidak menahan ucapan buruk dan perbuatan buruk terhadap orang lain, maka tidak ada faedahnya puasa selama lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam komunikasi yang baik ini kita itu kalau bisa itu kita mengurangi ucapan yang kotor, saling merendahkan satu sama lain seperti itu. Mungkin di sini ada yang setiap harinya berucap kotor. Tolong dihindari ya Mas, karena itu bisa menggambar sama manusia. Terus yang ketiga, empati. Empati ini empati ini kalau dalam bahasa Jawa itu mesakne, ngerti mesakne. Nah, yaitu menyelami perasaan sesama.
Nah, mungkin di sini akan itu ya, sekarang viral-viralnya itu Free Palestine, tahu? Iya. Nah, pasti kan kita juga punya rasa empati gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kita itu dalam empati ini, dalam empati kita ke Palestina, sama apa ya? Kita itu juga sebenarnya udah membangun nih hubungan sama manusia, tapi tidak terlihat gitu, tidak feedbacknya itu tidak langsung seperti itu. Ini juga dijelaskan ya, dan janganlah sebagian kamu mencela sebagian yang lain. Adakah salah seorang di antara kamu yang suka mengaman daging saudaranya yang mati? Jadi hubungan sama manusia ini juga membutuhkan empati. Oke, next. Yaitu konflik sebagai peluang pertumbuhan. Nah, jadi konflik di sini itu juga bisa nih, kita kita selesaikan seperti itu. Terus yang kelima, membangun jembatan kasih sayang. Nah, jadi hubungan sesama manusia itu juga membutuhkan rasa kasih sayang. Gak hanya rasa mesakne, gak mek komunikasi tak sing api, tapi membutuhkan jembatan kasih sayang seperti itu. Karena landasan kasih sayang ini menciptakan rasa saudara atau kemanusiaan itu yang kuat gitu. Itu seperti apa contohnya? Itu ada toleransi, saling menghargai, saling menerima perbedaan satu sama lain seperti itu. Next, yang keenam ada akhlak mulia. Ini yang poin yang paling penting, yaitu akhlak mulia. Nah, di sini akhlak mulia ada 3 bagian. Yang pertama akhlak kepada diri sendiri, yang kedua akhlak kepada keluarga, yang ketiga akhlak di tengah masyarakat. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin ya dari 3 bagian ini ada yang udah menerapkan akhlak kepada diri sendiri? Menghargai juga ada Mungkin? Ya, menahan diri agar Tidak ada. berbuat. ya. Apa nggak tahu akhlak, macam-macam akhlak kepada diri sendiri seperti apa? Apa? Yang bisa menahan diri. Ya, terus. Jadi berbadan hal-hal maksiat. Tepuk tangan, Rek. Nah, akhlak kepada diri sendiri ini mempunyai tujuan yaitu untuk membekali manusia dalam bereksistensi diri di hadapan orang lain dan terutama di hadapan Allah SWT. Macam-macamnya ada sabar, ada berani, dan juga ada amanah. Di sini mungkin ada yang sabarnya setipis lapisan coklat Tenggo. Lagi lagi. Ada yang punya sifat berani. Raihan. Apa? Berani apapun, berani menerima tantangan, berani apapun itu juga merupakan saya. Raihan. Terus amanah. Saya aman. Itu biasanya dicurhati kacanya gak bocor kon dinding itu termasuk amanah, Pak. Iya. Nah, ini tujuannya itu untuk membekali manusia dalam eksistensi diri di hadapan Allah. Selain itu juga ini bisa menambah value kita gitu. Kenapa? Karena kalau orang amanah itu kan itu berarti kan dia percaya kepada kita untuk mendengarkan ceritanya. Iya apa enggak? Ya, benar. Ayo next. Yaitu akhlak kepada keluarga. Tujuannya untuk membekali manusia dalam hidup di tengah-tengah keluarga dalam posisinya. Nah, macam-macamnya ada anak dengan orang tua, anak dengan orang yang lebih dewasa, dan juga murid dengan guru. Di sini kenapa kok murid dengan guru? Karena guru itu kan orang tua kedua kita di sekolah. Next. Nih, akhlak di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya itu untuk membekali manusia bagaimana bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan baik dan tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak yang sudah digariskan oleh ajaran Islam. Jadi, akhlak di tengah masyarakat itu mencakup apa aja, yaitu kita saling menghargai sesama tetangga atau ya bolehlah apa gitu. Terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kebaikan dan juga meninggalkan yang jelek-jelek seperti itu. Terus memiliki sikap toleransi, sopan dalam berpakaian, berucap, dalam berkendara dan sebagainya. Di sini mungkin ada yang kenal potek blong tapi numpai banter
Tidak ada. Itu apa ya? Masya Allah. Itu sangat tidak mencerminkan akhlak di tengah masyarakat ya, karena itu tidak mengganggu tetangga gitu kan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin yang belum paham bisa ditanyakan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih pos dulu dong. Bagaimana cara membangun akhlak yang tertera di PPT tadi? Akhlak ketiga-tiganya tadi ya, akhlak dalam diri sendiri, akhlak dalam keluarga, dan juga akhlak dalam masyarakat. Bagaimana cara membangun? Itu sebenarnya itu apa ya? Cara membangunnya itu simple sih, Rek. Itu dimulai dari diri kita sendiri aja. Semisal nih kita mungkin tadi kan ada sabar ya dalam diri. Mungkin kita kok aku ngene ya, kok aku gak pati sabar apa. Mungkin bisa dicoba untuk sabar gitu. Kan terus kalau apa ya, lama-lama kan itu akan terbentuk gitu. Terus dalam keluarga, ya kita menghormati aja yang saling yang lebih tua seperti itu. Dalam masyarakat tadi juga, pokok intinya kamu punya rasa sungkan, kamu sebenarnya sudah punya akhlak kok. Nah, seperti itu. Mungkin bisa diterima? Untuk yang lain? Satu pertanyaan lagi guys, cewek wes. Iya sih, satu. Ayo. Mungkin apa mau tanya, nggak hanya seputar inilah, apa gitu manfaatnya hubungan sesama manusia itu apa gitu. Apa keuntungannya, apa kerugiannya. Oh ya. Nama? Perkenalkan, nama saya Rusmalia Susanti. Jadi pertanyaannya yaitu apa dampak ketika kita tidak berakhlak di masyarakat? Kan tadi ada akhlak di masyarakat gitu. Pertanyaannya apa dampak ketika kita tidak mempunyai akhlak dalam masyarakat, gitu kan? Yang ini yang saya kasih jawaban yang terlihat mata aja, yang bisa dilihat gitu. Pasti kalau kita dalam satu masyarakat, kita tidak menerapkan akhlak yang baik, pasti satu dicemooh. Betul apa enggak? Yang kedua, kita dijudge sebagai anak yang tidak berpendidikan. Yang ketiga, kita tidak mempunyai nilai atau value yang tinggi. Ya sama aja kayak kita tidak dicemooh. Yang kedua, kita tidak dinilai tidak mempunyai pendidikan. Terus yang ketiga, poin ini dinyak no lorek. Gitu. Apakah bisa diterima? Untuk yang lain? Mengurangi knalpot brong. Dicepot aja knalpotnya. Terus saya tadi belum menjelaskan mengenai keuntungan ya. Nah, keuntungan hubungan sesama manusia itu yang pertama, kita mempunyai relasi yang luas. Karena apa? Karena di dalamnya kan ada komunikasi. Jadi setiap manusia ini pasti berkomunikasi, entah itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu seperti apa? Komunikasi verbal itu ya seperti kita bercakap sehari-hari. Kalau komunikasi non-verbal itu melalui gerak tubuh. Paham? Gerak tubuh. Komunikasi non-verbal. Kalau verbal kan kita berbicara, ada suaranya. Kalau non-verbal itu cuma gerakan tok. Kayak iya, enggak gitu, komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi ini juga menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mungkin di sini ada yang enggak komunikasi satu hari penuh? Tidak ada kan? Paling cuma 1 jam lek gak mutok. Ya. Itu sih juga selain itu bisa menjadi hiburan, terus sebagai keseimbangan emosional dan juga sebagai kesehatan mental. Seperti itu sih. Di sini ada ditanyakan? Sudah cukup? Oke, next. Saya punya pesan ya untuk teman-teman semua. Jadi ini. Enggak, sebelum itu. Nah, hubungan sesama manusia adalah kunci kehidupan yang berarti.
di dalam keterhubungan dengan orang lain, kita menemukan cerminan diri, belajar dari perbedaan, dan tumbuh bersama. Jadi dalam hubungan sama manusia ini, kita tahu nih cerminan kita seperti apa. Kita juga bisa belajar dari perbedaan orang lain yang mungkin kita nggak punya. Terus yang ketiga, tumbuh bersama gitu. Terus jadikan setiap pertemuan sebagai peluang untuk merangkul kebaikan, menyebarkan kebahagiaan, dan membangun jembatan kehidupan yang penuh makna. Dalam setiap senyuman dan tindakan, kebaikan kita menciptakan jejak kebaikan yang akan dikenang oleh orang lain. Jadi, mari bersama-sama memupuk hubungan positif karena di dalamnya terdapat kekuatan untuk mengubah dunia satu interaksi kecil sekaligus. Mungkin di sini ada yang siap untuk membangun hubungan sesama manusia dengan baik? Siap. Karena apa ya, Rek? Manfaatnya itu nggak cuma di kita toh, ada di orang lain, ada di keluarga kita mungkin, atau nggak ada di diri kita mungkin. Karena hubungan ini sangat berarti gitu loh. Apa ya, di sini kan kalian kelas 12 ya. Habis ini kan mau kuliah gitu. Pasti kan masuk dunia perkampusan, dunia pekerjaan. Jadi ayo mulai dari sekarang bangun relasi yang kuat, bangun relasi yang luas juga. Dengan apa? Dengan komunikasi yang baik, dengan sikap saling menghargai, dan juga dengan itu saling melengkapi kekurangan teman kita, saudara-saudara kita gitu ya. Jangan sampai direndahkan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.